Hawa nafsu itu artinya keinginan nafsu, karena hawa itu artinya keinginan, hasrat yang ada di dalam diri kita yang menggoda, yang memanggil-manggil untuk dipenuhi. Selalu seperti itu, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti anak kecil, kata para sufi, yang ingin menyusui. Kalau sebelum disusui dia akan memberontak, tapi setelah disusui sudah berhenti begitu saja. Ini yang kita perlu pahami. Dalam konteks berpuasa, hawa nafsu itulah yang harus kita kendalikan. Apa saja hawa nafsu? Hawa nafsu mulai hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu berhubungan suami istri, hawa nafsu menggunjing, hawa nafsu berkata kotor, berkata jahat, memfitnah, menyakiti, membuli. Itu hawa nafsu semua sebetulnya yang tiap hari mengganggu diri kita, mengganggu fokus kita, mengganggu keinginan ibadah kita. Maka dalam konteks bulan Ramadan kita diajari cara mengendalikan hawa nafsu itu. Nafsu normal kita semua punya, karena kita adalah manusia. Kita bukan malaikat, kita juga bukan hewan, kita juga bukan setan. Kita ada perpaduan antara kebaikan dan kejahatan, antara kekuatan hitam dan kekuatan putih di dalam diri kita. Tinggal kita berada di jalan yang mana. Meskipun kita diposisikan berada di tengah, tapi kita diberi kendali, tapi kita diberi kekuatan berpikir untuk memilih mana yang lebih baik. Jalan kanankah atau jalan kirikah yang kita pilih? Jalan putihkah yang kita ambil atau jalan hitam yang kita pilih? Jalan kebaikan, kemuliaan atau jalan kejahatan dan kehinaan? Ini yang tentu kita perlu fahami betul, bahwa Ramadan melatih kita untuk mengendalikan, untuk memahamkan kepada kita bahwa kalau kita makan, itu makan sesungguhnya untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minum, itu sesungguhnya juga dalam kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kemudian melakukan hubungan suami istri, itu konteksnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan generasi umat Islam. Maka bulan Ramadan perlu kita fahami sebagai bulan di mana kita di-training, kita dilatih, kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang sehat hawa nafsunya, menjadi pribadi-pribadi yang memahami bahwa nafsu itu memang ada di dalam diri kita, tapi kita perlu kendalikan. Kita harus upayakan, kita manage, kita kelola nafsu itu agar bisa berubah menjadi kekuatan yang positif, bukan sebaliknya. Itu artinya apapun yang kita kategorikan sebagai nafsu, kita harus pahami itu adalah wasilah. Itu adalah sebuah sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebetulnya kepentingannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengendalikan hawa nafsu itu artinya kita sedang menemukan fitrah kita, fitrah asal kita, bentuk dan cetakan asli kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia dicetak makan secukupnya, minum secukupnya. Kita mungkin ada kebutuhan seksual secukupnya, tidak berlebihan. Karena ini bukan memuaskan keinginan, tapi ini adalah kebutuhan. Ada perbedaan cara kita memandang antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan sesuatu memang yang kita perlukan, tapi kalau keinginan ini sesuatu yang tidak ada habisnya, kita dituntut terus. Maka kita saat berbuka itu bukan berarti kita melepaskan kendali hawa nafsu kita, bukan. Kita berhasil berpuasa hari ini misalkan, itu maknanya kita bisa mengendalikan nafsu makan kita yang sedianya memang sudah memungkinkan atau sudah dibolehkan kita makan atau minum atau berhubungan suami istri, tapi kita harus pahami tahapan-tahapannya. Kita tidak boleh
makan berlebihan, ya menambah ya makanan yang berat yang tidak seimbang secara gizi, ya yang membuat kita justru kelelahan dan kita tidak bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sementara ibadah di bulan Ramadan itu sangat istimewa, sangat dianjurkan karena itu sesuatu yang mulia dan kita memang dalam bulan Ramadan diminta untuk melipat gandakan ibadah yang umum kita lakukan sehari-hari. Kalau kita misalkan qiyamul lailnya 2 rakaat, dalam bulan Ramadan kita harus tingkatkan menjadi 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kita tingkatkan menjadi 8 rakaat. Begitu juga seterusnya. Maka dalam terkait dengan tarawih misalkan ada yang 8, ada yang 20, silakan saja. Ya, meskipun ada juga yang 36, bahkan ada yang 100 rakaat. Apa itu maknanya? Memang tidak ada batasan sesungguhnya. Ibadah tarawih itu mau berapa saja silakan sesuai kesanggupan dan kemampuan kita. Maka tidak relevan kita memperdebatkan persoalan tarawih hari ini, ya, karena itu sudah selesai pembicaraannya di kalangan ulama dan kita yang awam sudahlah kita ikuti apa yang kita yakini, apa yang berlaku di lingkungan kita sudah, ya. Kerukunan umat Islam itu jauh lebih penting kita harus jaga. Maka kemudian bagaimana kelola kendali nafsu kita itu kita fungsikan dalam konteks nanti kontrol ibadah kita. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, misalkan tidak menonton tayangan-tayangan yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktu menyaksikan hal-hal yang tidak ada gunanya, itu sesungguhnya yang sedang diinginkan dari Ramadan kita. Kita memfungsikan Ramadan kita sebagai Ramadan tempat pengendalian hawa nafsu yang kita dilatih 30 hari. Kenapa harus 30 hari? 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk mengelola, mengendalikan, memfungsikan, menormalkan apa yang sebelumnya tidak normal, tidak baik, ada yang masalah, itu dikendalikan dalam 30 hari ini. Sebetulnya cukup, tapi ya kita harus sabar, harus memang punya keinginan untuk menahan, mengelola, ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau tidak, ya memang tidak ada gunanya ibadah kita. Maka kalau disebut bahwa ada orang yang puasa, bahkan banyak orang yang puasanya tidak membentuk apa-apa, itu karena dia tidak memahami bahwa puasa itu fungsi utamanya justru terletak pada bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita dari hawa nafsu konsumtif menjadi lebih produktif, dari hawa nafsu yang sifatnya diloloskan, dilepaskan, kita mengelolanya supaya dia lebih tertata, teratur dan mengikuti ritme ibadah kita secukupnya agar kita masih beribadah. Dalam konteks kita mengendalikan itu pula, kita perlu juga memahami diri kita. Kita perlu mengenali diri kita. Apabila kita memahami diri kita punya nafsu yang besar, kita alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa memfungsikan energi kita menjadi energi yang positif, menjadi energi yang penuh ibadah, menjadi energi yang menyemangati kita dalam berbuat kebaikan yang tidak hanya untuk diri kita manfaatnya, tapi untuk orang banyak. Maka kaidahnya menurut para ulama, an-naf'ul 'am khairun minan naf'il khas. Ibadah yang manfaatnya lebih dirasakan oleh orang lain itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita. Ibadah-ibadah yang misalkan kayak umroh misalkan, itu ibadah yang manfaatnya hanya kita yang merasakan. Tapi kalau kita menyumbang masjid, menyumbang sekolah, menyekolahkan anak yatim, anak duafa, itu manfaatnya dirasakan orang lain. Dan jangan lupa semua yang kita berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jahat maka itu akan kembali pada diri kita. Refleksi, ya, kita akan memantul apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Begitu juga dalam ibadah puasa ini, pantulan-pantulan kebaikan harus, ya, diperbanyak agar kita mendapatkan surplus ibadah, surplus amal salih yang kita nanti bisa unduh tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Dan semua muaranya adalah
kita bisa mengendalikan dan mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.